Halo, aku Nabil Bakanza, NRP 24122101. Dan ini teman aku, Nurul Ilsa Azahra, nomor NRP 24122100. Evandena Layar Rorong, NRP 2412211099. Isfatun Siti Aisyah, NRP 2412211149. Dan kami dari kelompok 5D akan melakukan praktikum uji kadar lemak. Tujuan dari praktikum penentuan kadar lemak yaitu 1. Untuk mengetahui cara menganalisa kadar lemak pada suatu sampel. 2. Untuk mengetahui kadar asam lemak bebas pada sampel. 3. Untuk mengetahui pengaruh waktu ekstraksi terhadap rendemen yang dihasilkan. 4. Untuk mengetahui pengaruh jenis pelarut terhadap hasil ekstraksi. Prosedur pertama pada percobaan ini adalah pretreatment bahan baku. Langkah awal yakni mencuci sampel hingga bersih. Kemudian memotong kecil-kecil bagian batang sampel. Menimbang sampel sebanyak 100 gram. Kemudian melakukan pengaringan dengan memasukkan sampel ke dalam oven dalam suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu pengaringan sampel bertujuan untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan jamur serta menghambat aktivitas enzimatis yang akan menyebabkan degradasi metabolit, misalnya melalui reaksi hidrolisis dan glikosida menurut Nugroho 2017. Kemudian mengambil pelarut sebanyak 150 ml. Prosedur kedua yaitu proses ekstraksi sampel. Langkah pertama merangkai alat ekstraksi yaitu soklet. Selanjutnya membuat selongsong kertas saring dan memasukkan sampel yang telah di oven ke dalam selongsong kertas saring dan ditali dengan benang. Lalu memasukkan selongsong kertas saring yang berisi sampel ke dalam soklet. Kemudian memasukkan pelarut sebanyak 150 ml ke dalam labu leher 1. Lalu menyalakan keran air, menyalakan heating mantle dan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Lalu mengamati proses ekstraksi selama 3 jam. Melepas rangkaian alat ekstraksi, menimbang labu yang berisi hasil ekstraksi. Lalu prosedur ketiga yaitu proses distilasi sampel. Langkah pertama yaitu merangkai alat distilasi. Lalu yang kedua, memindahkan hasil ekstraksi ke dalam labu layer 2. Menyalakan keran air untuk mendinginkan uap. Menyalakan heating mantle pada suhu 80 derajat Celcius. Mengamati proses distilasi hingga seluruh pelarut berpisah dengan minyak selama 3 jam. Lalu menyaring minyak hasil distilasi menggunakan kertas saring. Prosedur keempat yaitu analisis rendeman. Langkah pertama yaitu menimbang Erlenmeyer kosong, kemudian memasukkan destilat ke dalam Erlenmeyer, lalu menimbang Erlenmeyer yang telah berisi destilat. Lalu prosedur kelima yaitu analisa densitas. Langkah pertama yaitu menimbang piknometer kosong, lalu memasukkan minyak hasil destilat ke dalam piknometer, selanjutnya menimbang piknometer yang berisi minyak. Prosedur keenam yaitu analisa kadar lemak. Langkah pertama yaitu menimbang cawan porselen, kemudian memasukkan hasil distilasi ke dalam cawan porselen, lalu memasukkan ke dalam oven dalam suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Menimbang berat cawan, mengulangi hingga 3 kali. Lalu prosedur ketujuh yaitu analisa asam lemak bebas. Langkah pertama membuat larutan KOH 0,1 N dalam 100 ml. Lalu mengambil minyak sebanyak 2 gram, masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 50 ml alkohol. Tujuan penambahan alkohol agar minyak dapat larut dan dapat bereaksi dengan basa alkali sehingga mudah untuk dititrasi. Kemudian panaskan dalam hot plate, dinginkan selama 15 menit. Selanjutnya tambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes. Penambahan indikator PP ini karena sampel dititrasi dengan larutan basah. Kemudian dititrasi dengan KOH 0,1 N hingga berwarna merah muda.
Dari percobaan ini, ditimbang berat pikno kosong 11,99 gram, berat pikno isi 21,76 gram, dan didapatkan hasil rendaman sebanyak 30,96 mili, berat cawan kosong 110,42 gram, berat cawan dan isi 141,38 gram, berat cawan dan isi setelah di oven 111,31 gram. Volume titrasi 4,5 mili, normalitas KOH 0,1 N, MR KOH 56, serta volume sampel sebanyak 5 mili, sehingga didapatkan asam lemak bebas 5,04 dan kadar lemak sebesar 2,8%.